Wih, tengah kesunik. Nih, tahu yang pas nak pendek. Dek, mana? Dia ketutup. Pedas. Pas. Aku kalau ambil dulu mas. Pas. Aku kalau ambil dulu. Pas. Atas mulai. Pas. Atas lagi. Nah, pas. Coba besar sarannya. Dari sejak mereka masih dini. Kalau mereka sudah dididik dari kecil dari orang tua, dididik dengan baik, maka jika mereka sudah remaja atau berlanjut ke dewasa, makanya dari kecil mereka diajarkan dengan kebaikan. Pas ini pendek ya. Dengan baik. Pas, aku ingatan sekali ya. Pas. Mereka akan Pas. apa ya? Pas berarti dia. Orang ini rek ini. Apa yang mereka diajarkan? Baru 51 detik. Tergantung sih lingkungan, pengaruh dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Jika lingkungannya di lingkungan sekitar mereka terjadi penyimpangan atau hal-hal yang negatif, maka itu akan menyebabkan ini bukan tanggung jawab pemerintah. Ini adalah kesalahan dari diri kita sendiri sebagai misalnya remaja yang menyimpang dari apa yang sebenarnya kalau nih dulu. Asal. Temen pas nih. Tuh di juru Shopee tuh. Juru Shopee. Nggak bisa. Diadakan ya. Datang aja minta. Dekat beda. Tetapi jika sejak kecil mereka sudah diajarkan atau lingkungan keluarga mereka sudah jelek, maka itu akan Dan sholah tuh tengah-tengah langsung. Papa tengah papan no. Dan juga tak perlu lekat tempat lu. Dia lekat sini dia. mengajarkan yang lebih baik lagi kepada keturunan mereka. Betul lah ini. Yang pertama adalah keluarga dan diri sendiri. Tergantung kemauan kita sendiri. Jika kita jadi baik, maka kita akan baik. Silakan. Yang melanjutkan, Pak. Maka pemerintah untuk menggalakkan pendidikan karakter tadi yang jadinya apa sarannya kita untuk pemerintah itu agar yang tadi yang disebutkan yang negatif menjadi positif semua. Kenapa? Walaupun diajarkan begini ya, walaupun diajarkan baik, tapi mereka tidak peduli, ya tidak mungkin mereka akan menjadi baik. Analoginya gini ya, misalnya Anda lihat film yang negatif atau yang positif, pasti ada film positif, masa yang negatif gitu ya. Kita membicarakan pendidikan budi pekerti. Artinya ada kan ya, tapi kan pendidikan budi pekerti itu pasti ada diajarkan kebaikan kan, kebaikan. Nah, sedangkan kebaikan tentang agama itu sudah dicantumkan dalam pendidikan agama Islam. Untuk apa lagi dicantumkan pendidikan budi pekerti? Itu termasuk budi pekerti pendidikan agama sendiri. Makanya ada pendidikan agama Islam. Pendidikan budi pekerti sudah mencakup di dalam agama Islam itu. Nah, untuk apa lagi kita diajarkan pendidikan budi pekerti sudah tercakup di dalam pendidikan Islam. Banyak dan banyak juga dari murid-murid yang di sini tuh lebih apa ya, bosan dengan pelajaran bahwa mereka ngantuk. Nanti ditaruh di YouTube. Itu Ya Pak, soalnya Pak kelompok saya ada Rizky lagi yang ada Budi. bagaimana pemerintah tadi itu tidak hanya cerdas dalam hal kuantitatif saja, tidak hanya saja, tapi cerdas dalam arti tahu apa gunanya cerdas, tapi tidak dalam arti. Andre. Sudah lah sini jalan berketuaan. Oke, seperti yang Anda katakan, ya seperti itu harus menyimbangkan jadinya. Tapi sebenarnya utamanya itu dalam diri seseorang. Jika orang itu tidak menyadari dan tidak ingin menjadi orang baik, cuma saja kita mengajarkan budi pekerti sampai berapa tahun. Kalau budi pekerti sampai enggak. Boleh murid. Lebih baik itu bisa dilakukan.
Nah, ini ada di belakang. Banyak yang saya gedet. Saya maju sekarang yang bisa dilakukan oleh siap. Ya, mengetahui pelajaran, mengetahui apa? Mengembangkan tadi keseimbangan itu. Tapi karena pengaruhnya itu percuma juga kita harus mengajarkan. Kenapa? Karena di dari kecil ya. Kalau emang sudah diajarkan berpakaian yang baik, pendidikan sampai sini tetap ada pendidikan karakter. Itulah tujuan pemerintah biar biasa lebih baik. Tapi kan tadi juga pemerintah pendidikan lihatlah sekarang di Indonesia itu ya. Di daerah Surabaya itu di sana itu digalakkan kamu dimengerti, tapi angka tingkat kejahatan, kerusakan moral dan apa-apa itu paling tinggi daripada yang berprestasi di bidang pelajaran atau yang lainnya. Nah, dari para pemerintah itu sedikit yang sadar, sedikit yang menyerap, sedikit yang mengambil apa yang diajarkan oleh pemerintah. Kenapa? Itu karena pengaruh lingkungan juga. Percuma juga kita di tempat ini kita diajarkan begitu baiknya dimengerti, diajarkan betapa pentingnya bekerja yang bagus. Tapi kalau anaknya itu sudah mengikuti degradasi, pergaulan yang menyimpang, otomatis dia juga tidak akan instruksi yang diajarkannya itu. Maka itu dari pemerintah untuk selalu pendidikan karakter, tapi juga kurang apa salahnya mencoba? Oke, apa salahnya untuk mencoba? Emang nggak ada salahnya kita mencoba. Tetapi coba kira-kira daripada dari 100% cuma 99 itu yang cuma 2%nya itu yang sukses atau yang menyerap, yang selebihnya itu sudah tidak mementingkan yang namanya pendidikan, tidak menyerap apa yang diajarkan di sekolah. Mereka itu hanya mengikuti apa yang diajarkan di orang tua dan mereka kembangkan daripada yang di sekolah. Nah, itu juga menunjukkan percuma kan? Udah dananya menggaji gurunya banyak, udah ini itu banyak, dan bukunya kalau kita bisa beli buku, ya otomatis yang tidak mampu, yang siswanya juga sedikit, buktinya di kelas kita sendiri, jaga dong di kelas kita sendiri, mungkin banyak orang yang berpendidikan, Pak Guru pernah berkata, kita tuh harus berpikir yang baik. Artinya berpikir baik, berpikir baik saja nanti yang baik itu jangan jadinya rusak juga. Yang baik kita berpikir negatif dulu, baru kita berpikir. Pak Guru yang bilang begitu. Jadi kita tidak boleh berpikir baik. Pak Guru, apakah Anda akan membiarkan orang-orang yang mengalami kerusakan moral yang dipengaruhi lingkungan terus dibiarin tanpa ada langkah-langkah untuk mengantisipasi, bukan jadi hal yang positif untuk hal lain, tapi itu kembali lagi hal yang negatif kembali pada masing-masing sendiri. Dari sini orang yang dapat hidayah itu Allah menentukan kalau mereka diajarkan sebagai ibaratkan pendidikan karakter yang sangat menyerahkan itu siapa bagi masyarakat yang sudah mengalami degradasi moral tersebut. Tapi mari kita lihat banyak yang di sana juga sedikit yang itu intinya sedikit yang menyadari betapa pentingnya yang seperti itu mereka upaya pemerintah menjadi diri mereka menjadikan diri mereka lebih baik lagi. Tapi mereka itu tidak memanfaatkannya. Kenapa? Karena itu sudah diajarkan dari kecil, sudah diajarkan orang tua apa yang benar dan baik. Waktu dia besar, otomatis mereka itu akan mereka udah tahu yang mana yang baik dan buruk. Tak perlu diajarkan oleh
yang sudah dididik dengan baik, maka apa namanya akan kedewasaan itu akan tetap kebaikan. Apa? Oh, sekarang sudah tidak baik. Ibu dipekerti setiap hari oleh Pak Guru. Buktinya Bang Buruk. Kenapa? Karena pengaruh di orang dari Enggak ada. Itu kita mikir diri kita baik, tidak berawal dari kita sendiri. Percuma juga kita itu dibilang kamu ini harus gini, kamu ini harus gini. Tapi contohnya kamu dari kecil kamu lebih baik sama orang tua. Ketika kamu beranjak dewasa, ketika kamu masuk SMA, kamu diajarkan kembali budi pekerti kita. Kamu dibilang kamu diperkenalkan, kamu dibicarakan oleh pelajaran-pelajaran. Ketika kamu keluar, kamu melihat kamu itu dirawat. Masyarakat di Indonesia ini cerdas hatinya, cerdas rasanya, cerdas otaknya, dan sehat jasmani dan rohaninya lah. Oke, pembelajaran budi pekerti masalah tercatat yang sudah termasuk dalam namanya itu hanya menghabiskan tenaga buruh, uang dan lain-lainnya. Lebih baik kita itu mendapatkan, kenapa kita tidak dia memasukkannya ke budi pekerti ke agama Islam, di sana juga kan mendapatkan akidah halal itu juga termasuk dalam budi pekerti. Gimana kalau ada agama lain? Bermain tadi